Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kami dari kelompok 3 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Hamzah Wadi akan mempresentasikan prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Anggota kelompok kami ada Olan Ori Wiryajaya, Rahmawati Iswantari, Reni Suharyani Johan, dan Rizky Tania Utami. Mari kita simak videonya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Dengan adanya pendidikan, kita dapat menggali pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Untuk menjalankan suatu sistem pendidikan diperlukan pondasi dasar yang kokoh. Nah, pondasi ini sering kita sebut dengan nama kurikulum. Menurut UU Sisdiknas tahun 2003 bab 1 pasal 1 bahwasannya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai suatu proses perancangan dan perencanaan. Penyusunan kurikulum yang terstruktur dan sistematis dalam dunia pendidikan akan menghasilkan kurikulum baru yang lebih baik dari kurikulum sebelumnya dengan menyesuaikan tujuan, isi, strategi, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan peserta didik serta tuntunan perkembangan zaman pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Seiring dengan berjalannya waktu, kurikulum terus-menerus mengalami perkembangan, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan pada saat ini. Adapun alasan pengembangan kurikulum dilakukan karena adanya tuntunan perubahan struktural pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi. Kurikulum harus selalu berubah sesuai perkembangan zaman dan teknologi, sebab akan memberikan pengaruh besar ke sistem pendidikan yang merupakan investasi negara jangka panjang yang dapat menentukan kualitas dan kuantitas suatu negara dari sumber daya manusianya. Sehingga pengembangan kurikulum dilakukan untuk menjawab perubahan zaman dan juga kebutuhan peserta didik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi, pengembangan kurikulum itu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik yang di dalamnya terdapat kegiatan yang diawali dengan menentukan tujuan kurikulum, penilaian materi atau isi, kemudian strategi yang nantinya yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dari kurikulum yang diterapkan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada 5. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Prinsip efektif. Dan 5. Prinsip efisiensi. Di sini kelompok 3 akan membahas tentang prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum artinya berhubungan atau adanya kesinambungan, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang berkesinambungan secara vertikal dapat dilihat antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang yang lainnya, dan antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Seperti misalnya, bahan atau materi pelajaran yang ada dalam kurikulum disusun secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan secara horizontal dilihat dari keterkaitan antara bidang studi untuk saling melengkapi. Seperti misalnya, materi bidang studi yang satu memiliki keterkaitan dengan materi bidang studi yang lain. Berikut akan dijabarkan contoh implementasi prinsip kontinuitas kurikulum
baik secara vertikal maupun secara horizontal. Contohnya di sini implementasi prinsip kontinuitas secara vertikal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 1, siswa diajak belajar pengenalan huruf dan kata. Di kelas 2, siswa akan belajar merangkai kata menjadi kalimat. Sedangkan di kelas 3, siswa mulai belajar untuk memahami isi bacaan dan menceritakannya kembali. Sedangkan contoh implementasi prinsip kontinuitas secara horizontal yaitu di mana adanya keterkaitan antar mata pelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa akan belajar tentang uang sebagai alat transaksi. Sedangkan dalam pelajaran PAI, uang dapat digunakan untuk bersedekah dan membantu sesama. Sedangkan dalam pembelajaran matematika, uang dapat digunakan untuk melakukan materi hitungan. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Contohnya di sini, di salah satu sekolah yakni di SDN 2 Tembeng Putih dalam kegiatan pembelajarannya sudah diperkenalkan untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Misalnya di sini penggunaan media berbasis teknologi dengan menggunakan video interaktif maupun materi yang ditampilkan langsung dengan LCD. Kegiatan tersebut termasuk relevansi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.